Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3F. Pada mata kuliah Hukum Konstitusi kali ini akan menjelaskan tentang learning project yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 berhasil mengangkat judul mengenai kinerja kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate sebagai tolak ukur manifestasi ihwal konstitusi. Sebelum kita beranjak dari judul ke pembahasan, maka izinkanlah saya sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan mengapa kita mengangkat judul pada hari ini. Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang artinya pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin dan melindungi kesehatan nasional bangsa. Tak heran teman-teman bahwa hak atas kesehatan menjadi prioritas pemerintah untuk diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, kami dari kelompok 4 konstitusi, kami ingin mengamati bagaimanakah pemerintah di lingkungan kami menyikapi isu kesehatan tersebut. Instansi atau badan pemerintah yang kami jadikan sebagai tolak ukur adalah Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate. Dalam investigasi kami atau dalam penelitian kami terdapat 2 rumusan masalah utama, yaitulah pertama, bagaimanakah realisasi visi dan misi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, dan yang kedua adalah apakah terdapat hambatan dan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Ternate dalam menjalankan tugas mereka. Rumusan masalah tadi pun telah berjalan sejalan dengan tujuan kami dalam penyusunan makalah kami. Oleh karena itulah saya pemateri pertama pamit undur diri. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ridwan sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pembahasan serta realisasi dari visi dan misi Dinas Kesehatan di Kota Ternate. Dinas Kesehatan Kota Ternate Indonesia merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang membawahi 11 puskesmas yang beroperasi di Kota Ternate, serta memiliki 3 unit pelaksana teknis daerah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasan Busori Ternate, Labkesda Kota Ternate, dan instalasi farmasi kesehatan. Salah satu tujuan dari Dinas Kesehatan Ternate adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga posyandu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai realisasi dari visi dan misi Dinas Kesehatan di Kota Ternate. Yang pertama, gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur. Yang kedua, Desa Sahabat Kusta. Dan yang ketiga, Suspek Campak. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feilen Sayyidula Maswara. Saya di sini sebagai pemateri yang ketiga dan saya akan menjelaskan apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Dinkes di Kota Ternate. Yang pertama, adanya atau kurangnya tenaga medis yang berkualitas menurut Dr. Aulia, seorang dokter di Kota Ternate, yang berpendapat bahwa kurangnya tenaga medis yang berkualitas ini dapat menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, kurangnya fasilitas yang memadai menurut Dr. Budi, seorang pakar kesehatan di Kota Ternate, juga berpendapat bahwa kurangnya fasilitas yang memadai ini dapat menghambat akses yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dinkes juga sampai saat ini masih berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya Fensel Suara, pemateri yang ketiga. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Alifal Hadar. Sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang penguatan atau kebaharuan kebijakan. Penguatan atau kebaharuan kebijakan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada digitalisasi kesehatan. Digitalisasi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate adalah kegiatan yang dimulai dari pelayanan pemberian publik di puskesmas yang berbasis digital. Contohnya pada sistem antriannya yang berbasis digital sehingga dapat mempermudah masyarakat Kota Ternate ketika ingin mengambil nomor antrian. Tidak perlu untuk mengantri panjang lagi, cukup dari rumah saja. Yang kedua ada pelayanan kesehatan siklus hidup. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat dari berbagai lapisan usia sehingga dapat menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Contohnya pelayanan kesehatan siklus hidup pada usia lanjut adalah screening kesehatan yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. Screening kesehatan ini meliputi deteksi hipertensi, diabetes mellitus, dan pemeriksaan mental. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya atas nama Mufidah Alifal Hadar sebagai pemateri ketiga, saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Kami dari kelompok 4 Konstitusi kelas 3F pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linuria Salsabila Yusuf dengan NPM 010123111072. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Kesimpulannya yaitu Dinas Kesehatan Kota Ternate berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya mandiri, dan berkeadilan pasca COVID-19 dengan meningkatkan pelayanan publik berkualitas melalui digitalisasi kesehatan dan pelayanan siklus hidup. Inovasi seperti sistem antrian digital dan pemeriksaan kesehatan berbasis usia, mencakup balita, ibu hamil, remaja, hingga lansia, bertujuan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Dinkes Kota Ternate juga menjalankan berbagai program sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan seperti Gerakan 3M, Desa Sahabat Kusta, dan layanan inklusif untuk OYPMK dan penyandang disabilitas. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga medis dan fasilitas, Dinkes terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong peran lintas sektor untuk mendukung perilaku hidup sehat demi peningkatan derajat kesehatan warga Kota Ternate. Ada pula solusi yang kami dapatkan dari wawancara di Dinas Kesehatan, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis yang ada untuk minimalisir kurangnya tenaga medis yang berkualitas. Yang kedua yaitu memperbaiki dan memperluas fasilitas kesehatan yang ada untuk meminimalisir kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi seputar kesehatan dasar lebih luas lagi untuk meminimalisir kurangnya kesadaran terhadap masyarakat. Itulah beberapa kesimpulan dan solusi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.